Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laviola Titania, NPM 17411184 dari kelas manajemen 18D. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan strategis. Berikut penjelasan yang pertama, pengertian dan tujuan manajemen risiko. Yang kedua, pengertian dan tujuan manajemen strategis. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko strategis. Dan keempat, kesesuaian strategis. Pengertian manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah untuk melindungi perusahaan dari risiko yang berbahaya, sehingga badan usaha tetap berdiri sekalipun diterpa berbagai macam masalah dan hal yang negatif. Yang kedua, pengertian manajemen risiko strategis adalah akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Tujuan manajemen risiko strategis ini adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penerapan manajemen risiko strategis bagi perusahaan yang ideal minimal terdiri dari yang pertama, kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang kedua, sistem pengendalian internal. Yang ketiga, adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang keempat, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi untuk risiko strategis. Kesesuaian strategis itu dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup dari visi, misi, dan arah bisnis yang ingin dicapai, kultur organisasi, faktor kemampuan organisasi yang mencakup SDM, infrastruktur, dan SIM. Dan terakhir, tingkat toleransi risiko. Faktor eksternalnya mencakup kondisi makroekonomi, perkembangan teknologi, dan terakhir tingkat persaingan usaha. Posisi bisnis perusahaan yang pertama, pasar di mana perusahaan melaksanakan kegiatan usaha. Yang kedua, kompetitor dan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha. Yang keempat, efisiensi dalam cangkupan wilayah operasional. Yang kelima, kondisi makroekonomi, lalu dampaknya pada kondisi perusahaan. Risiko strategis timbul antara lain karena yang pertama, kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Yang kedua, sistem informasi manajemen yang kurang memadai. Yang ketiga, hasil analisis lingkungan, internal dan eksternal yang kurang memadai. Yang keempat, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif. Yang kelima, ketidaktepatan dalam implementasi strategi. Yang keenam, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam pencapaian rencana bisnis akan memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perlu senantiasa dimonitor realisasi rencana bisnis perusahaan. Tujuannya, penilaian ini adalah untuk mengukur seberapa besar deviasi realisasi bisnis dibandingkan dengan perencanaan strategis perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.